Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Suryanto. Di sini saya berkelompok dengan Mas Jirino Porter, Mbak Stefani Tasya, dan juga Mbak Aulia Sriutami Ilham. Di sini kami membuat simulasi dan analisis kerentanan pada jaringan bandara dengan menggunakan penetration network GNS3, Wireshark, dan juga Kali Linux. Untuk referensi proyeknya itu sendiri, kami mengambil dari paper yang berjudul Developing a Network Design for a Smart Airport Using Cisco Packet Tracer. Jadi dalam referensi ini, di paper yang ini peneliti hanya menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai pembuatan topologi jaringan yang ada di bandara, yang dimana peneliti hanya bertujuan untuk mengumpulkan pengetahuan tentang jaringan komputer, terus mempelajari Cisco Packet Tracer-nya itu sendiri, mendapatkan pengalaman tentang cara kerja proyek di dunia nyata, mempelajari tentang sistem jaringan dan desain, dan mengembangkan prototipe desain jaringan. Jadi oleh karena itu, kelompok kami ingin mengembangkan simulasi ini menjadi lebih kompleks, yang berupa tools yang lebih beragam. Di sini seperti menggunakan GNS3, Wireshark, VMware Workstation, yang dimana VMware ini berfungsi untuk menginstal si Kali Linux-nya untuk berada di VMware Workstation itu. Untuk latar belakangnya ini, jaringan komputer adalah topik yang menuntut dan penting untuk segala jenis jaringan dan komunikasi data. Saat ini di dunia 4.0, kebutuhan untuk mengembangkan sistem jaringan seperti kantor, sekolah, bandara, universitas, dan lain-lain. Untuk simulasinya ini kami mengembangkan prototipe desain jaringan untuk bandara. Dan jaringan ini sangat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lain, karena setiap organisasi menerapkan sistem jaringan yang berbeda-beda. Karena interior dan eksteriornya tidak cocok untuk satu sama lain. Jadi dalam simulasi ini kami menggunakan Graphical Network Simulator 3 atau GNS3, karena memungkinkan kami untuk mengemulasikan perangkat jaringan nyata, memberikan pengalaman yang lebih realistis dan mendekati kondisi dibandingkan dengan alat simulasi lainnya. Selain itu juga, GNS3 ini mendukung integrasi dengan berbagai alat keamanan dan analisis. Contohnya di sini yang kami gunakan seperti Kali Linux dan juga Wireshark. Dengan menggunakan Kali Linux, kami dapat mensimulasikan berbagai jenis serangan cyber. Untuk di jaringan ini sendiri kami membuat skenario untuk DDoS. Setelah itu ada man in the middle dan juga eksploitasi kerentanan, yang dimana memungkinkan kami untuk menguji dan memahami bagaimana serangan tersebut dapat mempengaruhi jaringan kami. Jadi tujuan dari paper ini atau dari simulasi yang kami lakukan ini, yang pertama adalah untuk mengemulasikan topologi jaringan yang realistis menggunakan GNS3. Setelah itu mensimulasikan serangan cyber menggunakan Kali Linux. Untuk yang ketiga, melakukan analisis lalu lintas jaringan menggunakan Wireshark. Yang keempat, mengidentifikasi dan memahami potensi kelemahan dalam jaringan. Yang kelima adalah mengembangkan strategi mitigasi untuk meningkatkan keamanan jaringan. Untuk manfaatnya itu sendiri adalah pengalaman praktis dan realistis, pemahaman yang lebih mendalam tentang keamanan jaringan. Setelah itu menganalisis lalu lintas yang mendetail dengan menggunakan Wireshark. Setelah itu mengidentifikasi dan melakukan mitigasi kelemahan yang terjadi dalam sebuah jaringan. Yang kelima adalah pengembangan keterampilan teknis, dan yang terakhir adalah peningkatan keamanan dari sebuah jaringan. Untuk toolsnya itu, GNS3 ini adalah aplikasi simulator jaringan atau Graphic Simulator Network yang berbasis GUI yang dirilis pada tahun 2008. Jadi GNS3 ini tersusun dari atas komponen emulator dan teknologi virtualisasi, yang dimana tugasnya ini adalah untuk mengemulasikan atau memvirtualisasikan sebuah jaringan. Jadi untuk manfaatnya itu adalah GNS3 ini bersifat free dan juga open source. Setelah itu memiliki fitur yang hampir tak terbatas. Untuk fitur-fitur dari GNS3 ini adalah mendukung dynamic emulator router Cisco. Setelah itu mendukung virtualisasi, contoh yang di sini QEMU, VMware, dan juga VirtualBox. Setelah itu mendukung Docker container, mendukung IOU, iOS, dan juga iOS on Unix. Setelah itu mendukung
VPVCS, dan perangkat simulasi built-in. Setelah itu adalah untuk mengintegrasikan Wireshark dan juga Kali Linux. Setelah itu, tools yang kami gunakan adalah Wireshark, yang dimana Wireshark ini adalah perangkat lunak analisis jaringan yang memungkinkan pengguna untuk merekam dan menganalisis lalu lintas jaringan dalam waktu nyata. Jadi Wireshark ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah sebuah jaringan, yang dimana untuk mengidentifikasi gangguan, mengoptimalkan kinerja jaringan, dan bahkan memecahkan masalah keamanan. Untuk manfaat Wireshark ini sendiri, memecahkan masalah jaringan, menganalisis keamanan, dan memantau kinerja dari sebuah jaringan. Cara kerja Wireshark ini, Wireshark memulai dengan merekam data yang dikirim melalui jaringan. Contohnya kita ada topologi, misalnya kita akan melakukan di topologinya itu melakukan star capture, yang dimana nanti GNS3-nya akan melakukan ping, contohnya ping ke PC 1 ke PC 20 yang sudah tersambung dengan router. Jadi nanti si Wireshark-nya itu dapat melakukan star capture dari kabel yang sudah kita star capture melalui GNS3. Setelah itu, Wireshark ini dapat menganalisis data yang sudah direkam dan menampilkan informasi tentang setiap paket yang dikirim melalui jaringan. Setelah itu, pengguna dapat mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan informasi yang ditampilkan oleh Wireshark. Setelah itu, tools yang digunakan adalah untuk VMware Workstation, yang dimana VMware Workstation ini adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau OS secara bersamaan di satu mesin fisik. Teknologi ini memungkinkan pembuatan lingkungan komputasi awan yang efisien dan terpisah dalam bentuk mesin virtual atau VM. Jadi untuk manfaatnya itu, untuk manfaat dari VMware ini adalah efisiensi penggunaan sumber daya, yang dimana dapat mengurangi kebutuhan dari sebuah hardware. Setelah itu melakukan isolasi dan keamanan, yang dimana meningkatkan keamanan dan stabilitas sistem. Setelah itu fleksibilitas dan skalabilitas dapat menambah atau mengurangi sumber daya. Yang keempat, pengembangan dan pengujian yang dapat terisolasi tanpa mempengaruhi OS utama. Jadi dia itu sistemnya seperti cloud begitu. Jadi OS-nya itu disimpan di sebuah VMware namanya, di dalam sebuah cloud, yang dimana nanti kita bisa menginstal contohnya OS-OS seperti Debian, Linux, dan lain sebagainya. Setelah itu, yang terakhir ada backup dan pemulihan, yang dimana menyediakan fitur snapshot untuk membuat cadangan. Jadi jikalau VMware-nya ini terkena gangguan atau terkena bug atau apapun itu, nanti kita dapat melakukan fitur yang namanya itu snapshot, yang dimana membuat cadangan dari VMware tersebut. Setelah itu, untuk cara kerja VMware ini melakukan instalasi VMware dan Kali Linux, yang dimana Kali Linux ini digunakan untuk simulasi dari serangan yang akan digunakan. Setelah itu konfigurasi, integrasi dengan GNS3, dan simulasi serangan dengan Kali Linux yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah itu melakukan analisis lalu lintas dengan Wireshark. Yang selanjutnya itu Kali Linux. Kali Linux ini adalah sistem operasi open source yang dirancang khusus untuk pengujian keamanan dan penetration testing terhadap sistem dan jaringan komputer. Kali Linux ini pertama kali dirilis pada tahun 2013 oleh Offensive Security dan merupakan turunan dari Debian Linux. Sistem operasi ini dilengkapi dengan berbagai alat yang digunakan oleh profesional keamanan untuk melakukan pengujian penetrasi, forensik digital, pemulihan data, dan kegiatan sejenisnya. Setelah itu, manfaat Kali Linux ini adalah alat keamanan terintegrasi, open source, dan juga free. Setelah itu, kompatibilitas dengan hardware, memiliki komunitas yang sangat besar, dan dapat melakukan virtualisasi dan kompatibilitas dengan cloud. Untuk cara kerjanya itu, kita seperti yang tadi di VMware melakukan instalasi dan juga konfigurasi. Setelah itu, di sini kami melakukan simulasi serangan atau skenario penyerangannya itu man in the middle, DDoS attack, dan port scanning. Setelah itu, untuk melakukan analisisnya itu kami menggunakan Wireshark untuk menangkap hasil simulasi serangannya. Dan yang keempat adalah pelaporan dan mitigasi, untuk mengetahui kerentanan yang
terjadi serta meningkatkan keamanan dari sebuah sistem. Jadi untuk topologi jaringan ini kami menggunakan GNS3 seperti yang saya bilang tadi. Jadi di sini kami menggunakan 4 router, setelah itu menggunakan 6 switch. Jadi switchnya ini dibagi dari switch air control, switch arrival, switch departure, dan juga switch company dari 1 sampai 3. Di sini kami menggunakan 30 PC, menggunakan 1 PC Kali Linux untuk simulasi serangan. Setelah itu menggunakan copper strike through cable, ini mana untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang berbeda dalam jaringan komputer. Contohnya di sini kami menggunakan copper strike ini untuk switch ke PC atau router ke switch seperti itu. Setelah itu menggunakan serial DTI cable yang menghubungkan antara router dengan kabel DTI atau data terminal equipment. Jadi fungsi dari DTI cable ini menghubungkan antar router. Di sini ada router 1 ke router 2, router 2 ke router 4, dan seterusnya. Jadi untuk skenario konsep dari simulasi dan analisis airport ini, yang pertama kita melakukan tools preparation terlebih dahulu, yang dimana ada GNS3 dan juga Wireshark. Setelah itu kita melakukan perancangan topologi airport network menggunakan GNS3. Setelah itu melakukan konfigurasi IP di PC, switch, router, Kali Linux. Jadi di PC itu kita melakukan configuration IP di GNS3, yang dimana untuk PC pertama itu kita menggunakan 192.168.10.2 sampai seterusnya. Untuk PC seterusnya itu menggunakan 20, 30 sampai 40 seperti itu. Setelah itu simulasi airport network ini dilakukan oleh Kali Linux. Setelah itu kita melakukan perancangan serangan, yang dimana tadi sudah saya jelaskan. Kita melakukan man in the middle, DDoS attack, dan juga port scanning. Setelah itu melakukan penyerangan airport network, dan setelah dilakukan penyerangan kita akan melakukan analisis data menggunakan Wireshark. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Aulia. Untuk Mbak Aulia dipersilahkan. Berikut ini adalah desain topologi proyek kami, terdiri atas 4 router dan 4 ruangan. Yang pertama dilakukan adalah konfigurasi IP address untuk seluruh devices. Untuk pertama yaitu devices dari router 1 di PC 1. Cara memasukkan IP address-nya itu dengan memasukkan komen IP 192.168.10.2, kemudian dimasukkan subnet mask-nya serta gateway-nya. Proses ini akan berulang pada seluruh device yang ada pada topologi kami. Kemudian dilanjut pada PC 12 di router 2. Jadi untuk bagian yang saya sampaikan ini konfigurasi di 2 router 1 dan router 2, tapi akan hanya saya jelaskan beberapa. Dari untuk PC 2 dilakukan konfigurasi IP address dengan memasukkan command IP, kemudian masukkan IP address serta subnet mask dan gateway dari devices-nya. Setelah memasukkan IP address, jangan lupa di save konfigurasinya. Kemudian untuk mengecek IP address-nya itu diberikan command show IP address untuk melihat konfigurasi IP address pada devices.
Setelah itu dilakukan konfigurasi pada router 1, di mana di router 1 akan dilakukan konfigurasi setiap interfaces yang digunakan, yaitu interface serial 00 dan 01 dan fast ethernet 0. Jadi IP address yang dimasukkan merupakan IP address interface dari setiap interface, yaitu untuk serial 00, 10, 10, 10.1, kemudian dimasukkan juga subnet mask dari interface serial 00. Hal ini dilakukan berulang untuk seluruh interface yang digunakan, yaitu serial 01 dan fast ethernet 00 yang terhubung langsung ke ruang air control. Tidak lupa pula dilakukan aktivasi terhadap interface-nya dengan memberikan command no shutdown pada setiap konfigurasi interface. Setelah melakukan konfigurasi untuk IP address di 3 interface di router 1, dilanjutkan ke konfigurasi IP address di ketiga interface di router 2. Bisa dilihat bahwa setiap router akan terkoneksi atau menggunakan 3 interfaces. Jadi dua interface terkoneksi antar router dan satu interface terhubung ke switch setiap ruangan. Untuk router 2 dilakukan aktivitas yang sama, yaitu melakukan konfigurasi interface pada semua interface yang digunakan, yaitu serial 00, serial 01 dan fast ethernet 00 untuk interface yang digunakan untuk koneksi ke seluruh PC yang ada di ruangan. Setelah
Setelah dilakukan konfigurasi interface dilakukan dengan IP routing. Jadi IP routing yang kami gunakan di sini adalah static route dengan menentukan IP address yang dituju, kemudian next hop dan subnet mask yang digunakan. Jadi kita akan melakukan konfigurasi routingnya, IP alamat yang dimasukkan pada command IP route itu network address dari devices kalau dari router 1 ke router 2 itu dari room yang ada di router 2, kemudian subnet mask dari IP network address-nya, kemudian next hop atau interface dari router yang digunakan untuk connect ke room di router 2, yaitu interface serial 000 di router 2. Hal ini dilakukan beberapa kali terhadap semua ruangan. Jadi kita mengharapkan adanya komunikasi yang terjadi di seluruh ruangan, sehingga nanti pada akhirnya diharapkan setelah dilakukan static routing ini, setiap PC dapat melakukan komunikasi antar router atau antar ruangan. Untuk router 2, aktivitas yang dilakukan sama, yaitu dilakukan konfigurasi static routing, di mana tujuannya ini agar antara router 1 dan router 2 dapat berkomunikasi, serta router 1 terhadap router 4 melalui jalur router 2. Jadi prosesnya sama. Kemudian setelah dilakukan konfigurasi, tidak lupa untuk disimpan konfigurasinya dengan memberikan komen WR. Setelah melakukan static route, dilakukan uji coba untuk komunikasi dengan melakukan ping. Ping akan memberikan informasi reply ketika komunikasi berhasil. Nah, di sini adalah konfigurasi lanjutan dari masing-masing router.
di mana sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Aulia untuk konfigurasi dari router 1 dan router 2. Dan di sini akan dilanjutkan untuk konfigurasi router 3 dan router 4. Di sini router 3 terhubung dengan satu switch dan juga 9 komputer yang akan dikonfigurasi, dengan mana masing-masing PC mempunyai IP 192.168.30.2 sampai 10, yaitu PC 13 ini .2 sampai ke 21.10. Kita akan konfigurasi dengan cara membuka konsol. Kemudian kita akan memasukkan konfigurasi IP-nya dengan cara IP 192.168.30.2. Masukkan subnet mask-nya. Dan juga gateway default-nya untuk setiap komputer itu sama, yaitu 192.168.30.1. Nah, ini artinya sudah terkonfigurasi. Kita harus melakukan save dulu agar konfigurasinya tidak hilang. Kemudian kita cek dengan cara show IP. Nah, di sini bisa dilihat bahwa IP-nya sudah terkonfigurasi. Selanjutnya kita akan konfigurasi routernya, di mana ada 3 interface yang terhubung di sini. Kita akan konfigurasi dari fast Ethernet 0 per 0, kemudian serial 0 per 1, dan juga serial 0 per 0 dengan cara konsol. Nah, kemudian kita masuk ke config terminal. Kemudian kita masuk ke interface-nya yang pertama. Terus kita masukkan IP address-nya. Tadi yaitu 30.1. Masukkan subnet mask-nya. Kemudian kita shutdown. Dan juga artinya sudah terkonfigurasi. Kemudian kita akan konfigurasi untuk serial. Exit. Nah, selanjutnya kita masukkan interface-nya. Kita masukkan IP-nya. Kurang IP address. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasi lagi serial satunya. Masukkan IP address. Nah, ini sudah terkonfigurasi. Dan kita cek dengan cara show interface. Nah, di sini ada IP yang sudah terkonfigurasi, di mana fast Ethernet ada IP-nya, berserial juga sudah ada. Jadi sudah terkonfigurasi. Kemudian kita lanjut ke router 4. Di sini terhubung dengan router ini terhubung dengan 3 switch, di mana masing-masing switch terhubung dengan 3 komputer. Nah, di masing PC ini akan di konfigurasi IP-nya yaitu 192.168.40.2/4, di mana PC 22 itu 2 dan PC 24 itu 4, seterusnya. Untuk switch kedua itu 192.168.41.2/4, dan switch ketiga itu PC ke-28 itu adalah 192.168.42.2/4. Untuk konfigurasinya sama seperti PC 13 tadi. Nah,
kita akan melanjutkan konfigurasi untuk router. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 interface yang akan kita konfigurasi. Kita langsung saja buka konsolnya. Kita cek dulu yang terhubung interface-nya. Lanjutkan untuk konfigurasinya, masuk config T, kemudian masuk ke interface flash Ethernet-nya. Kita masukkan IP-nya. Kemudian kita masuk ke interface selanjutnya. Kita ganti IP-nya. Kemudian tambahkan shutdown. Kemudian kita lanjut ke interface selanjutnya. Kita ganti juga. Oh, belum masuk ke dalam interface-nya, kita masuk dulu. Interface-nya flash Ethernet 1/0. Kita masukkan IP address-nya 2.1 untuk menghubungkan ke switch 3. Nah, kemudian kita menghubungkan yang serial lagi. Hampir sama sih, tinggal masuk ke interface-nya serial. Dan kita lihat dulu. Ini serial. Kita masuk. Sorry, kurang beres. Ini sudah terkonfigurasi. Kemudian kita config lagi untuk IP address dari serial 1. Kita cek apakah sudah terhubung. Nah, di sini sudah terlihat bahwa semuanya sudah terhubung, sudah terkonfigurasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan menghubungkan router 4 ke router 2 dan router 3, menghubungkan komunikasinya dengan cara kita masuk ke config. Kita konfigurasi IP router-nya yang terhubung ke router 2, yaitu 192.168.20.0. Kemudian next hop-nya yaitu yang ada di yang ini, yang ada di router 2, yaitu 30.30. Nah, kemudian kita lanjutkan juga untuk konfigurasi router 3 dengan cara kita masukkan IP root dari router 3, yaitu 192.168.30.0. Kemudian kita masukkan next hop-nya, yaitu 40.40.40.1. Nah, kemudian ini sudah terkonfigurasi, kita bisa simpan dengan cara write. Dan kita bisa cek dengan cara show IP.
Nah, di sini sudah ada beberapa IP yang terhubung sebelumnya yang sudah dikonfigurasi. Kemudian kita konfigurasi untuk menghubungkan komunikasi router 3 ke router 1 dan juga router 4. Sama seperti yang tadi menghubungkan. Kita buka dulu konsolnya, kemudian kita masukkan config. Kita masuk ke dalam config terminal. Ini kita masukkan IP root yang ada di router 1 yaitu 19.68.10.0. Kita masukkan next hop-nya tadi adalah 20.20.20.1. Kemudian kita konfigurasi juga ke router 4 di mana IP root-nya itu 192.168.10.40. Ini untuk menghubungkan ke switch yang pertama. Ini ada 3 konfigurasi untuk menghubungkan ke tiap-tiap switch. Nah, next hop-nya itu kita bisa lihat di sini adalah 40.40.40.2. 40.40.40.2. Nah, kita lanjutkan untuk menghubungkan ke switch kedua. Kita ganti aja IP-nya. Terus ke switch ketiga juga kita ganti IP. Nah, di sini udah selesai. Kemudian kita simpan. Kita cek apakah sudah terhubung. Nah, di sini sudah terhubung. Jadi ada 10, terus 40 sudah terhubung. 41 juga, 42 juga. Artinya sudah bisa berkomunikasi. Di sini kita akan coba untuk cek komunikasi antar PC. Kita coba di PC 21. Kita akan cek komunikasinya dengan PC 13, yaitu dengan cara ping 192.68.30.2. Kita cek. Nah, di sini sudah bisa terhubung. Terlihat bahwa terjadi pertukaran data dari PC 21 dan juga PC 13. Selanjutnya kita coba cek untuk ke PC yang ada di router 4. Kita coba 192.168.4. Ping dulu. Ping 192.168.40. Cek. Nah, ini sudah terjadi pertukaran data, artinya router sudah terhubung satu sama lain. Nah, mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh Mas Derino, di mana akan dijelaskan simulasi serangan dari jaringan bandara ini. Baik, untuk skenario selanjutnya kita akan melakukan port scanning sebagai bagian dari tahapan reconnaissance dalam serangan keamanan yang menggunakan Kali Linux juga dan di GNS3. Nanti kita akan coba lihat trafficnya di Wireshark. Pertama-tama dari topologi jaringan ini kita coba melihat host yang aktif ya pada switch Arival ini. Kita coba cek dengan menggunakan PC Kali Linux. Kita coba untuk melakukan scanning. Kita coba cek dulu host-host apa aja yang aktif pada segmen 20 gitu ya. Kita menggunakan tools nmap di sini, nmap min sn 192.168.20.0/24. Ya. Kita tunggu sebentar untuk melakukan loading IP-IP yang sedang aktif. Ya, kita sudah berhasil melihat host-host yang aktif dalam subnet 20 ini ya. Ada IP dari 1 sampai dengan 10. Selanjutnya kita coba lihat scanning port yang terbuka pada
kita coba contoh menggunakan satu PC yaitu klien 20.2 ya. Sudo nmap min-o 192.168.20.2. Baik, kita tunggu. Kita bisa melihat di sini banyak sekali port ya, port lengkap dari satu PC pada klien 20.2 rekan-rekan. Hampir semua port ya terbuka di sini. Kita bisa lihat mulai dari port 1 sampai 60.000 lebih ada port yang terbuka. Jadi ini adalah salah satu celah keamanan yang sangat kritikal karena banyak port yang semestinya tidak digunakan tapi masih terbuka pada simulasi ini. Selanjutnya kita mau coba cek simulasi ini menggunakan Wireshark supaya kita bisa melihat trafficnya. Kita coba stop yang tadi, baru kita start lagi. Coba kita ulangi lagi untuk banyak traffic. Untuk mematikan simulasi kita bisa menggunakan Ctrl C. Oke, kita coba lagi untuk melihat scanning port dan OS, termasuk OS. Nah, sudah mulai jalan di Wireshark-nya ya. Pada Wireshark ini terlihat ada penambahan protokol baru ya, yaitu TCP. Nah, TCP yang saat ini kita lihat ini merupakan sebenarnya aktivitas yang terbentuk dari serangan Nmap untuk melakukan scanning port. Di sini targetnya itu destination 20.2 dari yang meminta atau source-nya 254. Biasanya untuk melakukan filter pada Wireshark ini juga digunakan kode gitu ya untuk menangkap paketnya gitu ya. Contoh kita untuk filternya yaitu menggunakan IP address, IP ADDR. Oke, kita tinggal ganti IP-nya 192.168.20.2. Kita enter. Nah, di sini akan disaring IP yang keluar dari TCP untuk 20.2. Nah, biasanya untuk mengidentifikasi port terbuka itu muncul SYN ACK untuk protokolnya gitu. Lalu untuk untuk infonya. Jadi kalau SYN ACK ini berarti kita bisa lihat di info, di deskripsi ini berarti portnya terbuka. Kalau tertutup dia itu biasanya responnya RST. Tapi kita tidak melihat RST di sini ya rekan-rekan karena semua port itu terbuka gitu. Jadi bagaimana supaya menutup port baik di operating system Linux atau Windows, kita memang biasanya menggunakan IP table atau menggunakan firewall. Lalu juga menutup port-port baik dari server atau router yang memang tidak digunakan. Lalu dilakukan juga audit port yang berkala secara berkala untuk menonaktifkan layanan yang tidak diperlukan. Berikutnya kita akan
mencoba simulasi serangan DDoS. Baik, selanjutnya kita akan mulai mencoba simulasi serangan terhadap infrastruktur topologi yang sudah dibuat. Di sini saya menambahkan dua komponen baru yang sebelumnya tidak ada, yaitu PC Kali Linux dengan Cloud 1. Cloud 1 ini digunakan untuk mendownload packaging yang diperlukan pada saat proses simulasi serangan. Lalu Kali Linux ini menjadikan PC yang seolah-olah menjadi hacker pada topologi jaringan ini. Sehingga kita dapat melakukan uji coba pada jaringan topologi lokal. Baik, kita coba masuk ke Kali Linux-nya terlebih dahulu yang sudah kami siapkan agar dapat berjalan pada virtual mesin ini. Yang pertama akan kita lakukan adalah mencoba menyerang menggunakan skenario man in the middle menggunakan metode dsniff di GNS3 dengan Kali Linux, dan nanti datanya akan tercapture pada Wireshark. Sekarang kita coba supaya Kali Linux berpura-pura menjadi router kepada klien terlebih dahulu dengan mengetikkan baris berikut. 20.1 adalah IP router, sedangkan 191.68 20.2 adalah IP klien. Kalau sudah, kita bisa enter. Setelah mendapatkan baris log ini, kita lanjutkan kebalikannya, Kali Linux menjadi pura-pura menjadi klien kepada routernya. Kita tambahkan tab baru, lalu kita ketikkan kembali ARP spoof. Yang sekarang kita balik IP-nya 20.2 ke router 20.1. Oke, baik, jika sudah, mari kita coba lihat capture data yang akan dihasilkan pada Wireshark. Kita klik pada jaringan kabel yang melakukan link antara Kali Linux dengan switch dan router. Kita start capture. Nah, di sini langsung terlihat ya bahwa aktivitas yang tadi kita lakukan sudah berdampak pada IP 21 dan 22. Mereka ini saling mengirim pesan di mana terlihat protokol ARP yang kepanjangan dari Address Resolution Protocol, yang ini adalah merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk memetakan alamat IP dengan MAC address alamat fisik di jaringan lokal atau LAN. Jadi dapat disimpulkan ketika ada serangan yang bersifat MITM, akan muncul ARP yang tidak normal seperti ini. Kita juga dapat melihat statistik ARP-nya pada menu bar statistik pada input-output graph. Di sini bisa kita lihat bagaimana frekuensi yang dihasilkan dari paket-paket ini. Lalu untuk penanganan dari ARP-nya supaya tidak terjadi, bisa menggunakan enkripsi yang kuat. Kita juga harus mengaplikasikan firewall, IDS dan IPS seperti ini, sehingga kita bisa langsung melihat IP mana yang terkena dampak atau suspek. Lalu juga kita dapat menggunakan pengamanan yang kuat dari switch dan Wi-Fi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan scanning port yang terdapat pada jaringan LAN. Baik, selanjutnya kita akan melakukan simulasi serangan DDoS, yaitu kepanjangan dari Distributed Denial of Service.
Yang ini adalah dalam serangan keamanan jaringan masih yang sama menggunakan Kali Linux dan Wireshark di GNS3. Jadi sebelum dieksekusi, saya mau matikan dulu paket yang tadi, kita stop capture. Baik, jika sudah, sebelum dieksekusi menggunakan DDoS, kita coba ping dari Kali Linux ke PC client 2 untuk melihatkan pola ngeping yang normal. Kita konsol. Oke. Sekarang kita coba untuk ping ke 192.168.20.2. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa ngeping satu segmentasi jaringan. Selanjutnya kita akan coba mulai DDoS menggunakan tools penetration testing yang bernama Haping 3. Kita coba. Sudo Haping 3 min flood min s min v min run min source IP-nya 192.168.20.2. Oke, kita jalankan. Jadi di sini kita coba melakukan flood terhadap client 20.2, di mana pada saat melakukan flooding ini kita menggunakan randomized IP yang di sini menggunakan kode min run min source. Jadi kita tidak dapat diketahui IP Kali Linux kita yang memiliki IP 192.168.20.254. Jadi ketika nanti kita capture menggunakan Wireshark, IP-nya sangat random begitu. Nah, ini kita tunggu dulu untuk hasil dari hapingnya ya. Kita coba lihat juga ping yang dari normal. Oke. Sambil menunggu ping yang berjalan flooding, kita coba mulai buka Wireshark-nya. Kita capture. Oke, di sini sudah mulai tertangkap beberapa flood dari source yang IP-nya random. Kita coba lihat lagi ke Kali Linux-nya. Oke, kita coba mendeteksi detect SCN menggunakan info dari SCN flood attack ya, menggunakan Wireshark. Jika memang source-nya itu dari DDoS. tcp.flex.scn sama dengan 1 and tcp.flex.ack sama dengan 0. Oke. Nah, ini sudah terlihat ya. Ini merupakan deteksi dari flood attack DDoS agar kita dapat melihat IP ping palsu
yang dihasilkan dari menggunakan tools penetration testing Hping. Selanjutnya, coba kita cek bagaimana jika ping yang asli ya gitu dari true ping. tcp.flag.syn sama dengan 1 and tcp_flags.ack sama dengan 1. Nah, kalau yang ini asli. Jadi kalau yang asli itu kita bisa melihat IP source-nya itu terlihat tidak random gitu destination-nya. Jadi kita kembali lagi ke Kali Linux-nya. Di sini kita sudah mencoba untuk melakukan DDoS dan menangkap capture dari Wireshark. Bagaimana cara kita untuk menangkal serangan DDoS ini? Pertama, dipastikan firewall dan penggunaan IDS dan IPS ya. Lalu yang kedua, kita menggunakan anti DDoS dari provider cloud yang digunakan atau dari ISP, dari dukungan ISP yang digunakan. Yang ketiga, menggunakan load balancer agar dapat mendistribusikan lalu lintas jaringan ke beberapa server supaya tidak memberatkan jika terjadi serangan. Lalu yang keempat, kita melakukan CDN, menggunakan CDN ya, seperti Cloudflare atau produk lainnya yang dapat membantu melindungi serangan dari DDoS. Lalu bisa juga dari segi aplikasi kita tambahkan dengan Web Application Firewall yang merupakan salah satu cara untuk melindungi aplikasi dari serangan DDoS khususnya di level aplikasi ya. Lalu yang kedelapan, kita memang harus memonitoring lalu lintas normal dari traffic profiling yang menggunakan tools monitoring seperti Wireshark ini untuk memantau kondisi lalu lintas. Sekian dari kelompok kami untuk pada simulasi dan analisa topologi infrastruktur server dengan simulasi penetration jaringan